Bagi saya, kalau saya jadi SBY atau IBAS, kayaknya saya 3 bulan lagi tuh nggak usah dengar-dengar sosial media gitu ya. Liburan ke luar negeri lah. Nggak usah dengar-dengar berita dalam negeri. Nanti pulang tahun 2024 lah. Setelah selesai pemilu dan pilpres. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang selalu bikin deg-degan. Yang kalau dia bicara itu tajam sekali. Kalau dia nyindir orang tanpa sebut nama pun, tapi itu bisa bikin semua orang jadi ngerti dan tahu siapa yang dia maksud. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Anas Urbaningrum. Karena Anas ini seorang politisi yang kalau dia bicara atau pidato, pilihan kalimat atau diksinya itu selalu tajam gitu, selalu menarik perhatian. Dan selalu relevan gitu. Selalu bisa memanfaatkan isu-isu yang ada di sekitarnya. Seperti contohnya kemarin misalkan gitu ya. Karena Anas ini sebelum dia keluar, sehari sebelumnya gitu ya, orang-orang Demokrat itu menyindir Anas Urbaningrum gitu. Bahkan Andi Arief itu menyarankan kepada Anas untuk minta maaf kepada SBY. Nah, Anas ketika keluar di depan Lapas Sukamiskin, ketika dia punya kesempatan untuk pidato, dia benar-benar minta maaf. Tanpa menyebut nama SBY gitu. Tapi semua orang jadi tahu kalau permintaan maafnya itu untuk SBY. Karena sehari sebelumnya sudah diberitakan Andi Arief yang menyarankan Anas untuk minta maaf kepada SBY. Dan benar-benar Anas setelah itu minta maaf berkali-kali menyebutkan permintaan maaf tanpa menyebut namanya gitu. Tapi isi dari permintaan maafnya itu benar-benar berisi tujuan-tujuan yang menyasar Cikeas atau SBY. Ya karena bahasanya saja Anas itu minta maaf gitu ya. Karena mengecewakan banyak orang yang selama ini menginginkan agar dia ini menjadi bangkai fisik atau bangkai sosial selama berada di penjara. Nah, Anas minta maaf katanya kepada semua orang yang berharap atau berpikir bahwa saya akan menjadi bangkai fisik atau bangkai sosial, saya minta maaf karena itu tidak terjadi. Ternyata Anas setelah keluar, dia masih keluar dengan sadar, sehat, dan waras. Gitu ya. Jadi pernyataan permintaan maaf Anas ini, itu kan ya ditujukan kepada SBY meskipun itu tidak disebutkan namanya. Jadi kalau SBY mau marah, mau jengkel, jangan jengkel ke Anas. Tapi jengkellah kepada Andi Arief. Karena dia yang memulai isu gitu. Meminta Anas untuk minta maaf. Akhirnya sekarang Anas benar-benar minta maaf. Dengan menyerang SBY gitu. Karena berulang kali Anas ini minta maaf gitu ya. Perkataan permintaan maaf itu disampaikan mungkin lebih dari 10 kali. Karena setelah itu Anas juga minta maaf gitu ya kepada orang-orang yang berpikir dengan dia di penjara selama 9 tahun itu bisa memisahkan dia dengan sahabat-sahabat perjuangan. Mohon maaf katanya kepada semua orang yang berpikir seperti itu atau merencanakan seperti itu ternyata tidak terjadi. Ya terbukti ketika dia keluar ternyata masih disambut oleh banyak loyalis atau simpatisannya gitu ya. Terus Anas juga minta maaf kepada orang yang menyusun skenario agar dia masuk ke penjara dan kemudian beranggapan atau berpikir bahwa Anas sudah selesai. Karena menurut Anas sehebat dan serinci apapun skenario yang dia buat gitu ya, ya itu tidak akan mampu mengalahkan skenario Tuhan. Dan ketika Anas sudah keluar dari penjara dengan kondisi sadar, sehat, dan waras, itu menunjukkan bahwa dia berhasil melakukan perlawanan kepada semua skenario dan tujuan yang ditujukan kepada dia dan keluarganya gitu. Jadi semua permintaan maafnya Anas ini justru membongkar kedok SBY gitu. Justru membuka mata kita gitu bahwa apa yang ada dalam kepala Anas, apa yang dipikirkan oleh Anas Urbaningrum selama ini, selama berada di penjara adalah niat-niat atau pemikiran-pemikiran jahat seorang SBY.
Dan yang terakhir gitu ya, ini juga agak menarik dari pernyataan Anas gitu ya. Dia minta maaf bahwa ketika dia sudah keluar penjara katanya, mohon maaf kalau saya kemudian dianggap akan melahirkan permusuhan dan pertentangan. Maaf, itu bukan kamu saya adalah perjuangan keadilan. Ini juga gak kalah menarik gitu, karena perjuangan keadilan itu kan maksudnya apa ini? Apakah perjuangan untuk kalau perjuangan keadilan ini kan maksudnya bahwa selama ini ada yang gak adil. Iya kan gitu ya. Nah, pertanyaannya siapa yang gak adil atau apa yang dianggap gak adil dan apa yang akan diperjuangkan ke depan? Dalam kacamata saya ini sederhana saja gitu. Ini soal Ibas saja gitu. Karena Anas itu menyebutkan bahwa Ibas waktu di persidangan gitu ya, 9 tahun yang lalu, dia menyebutkan bahwa Ibas ini terlibat kasus korupsi, dia terima uang dan sebagainya. Dan itu juga yang disampaikan sama Nazarudin dan Angelina Sondak. Jadi kalau sekarang Anas bilang perjuangan keadilan, ya mungkin salah satunya memperjuangkan seseorang yang sebelumnya tidak mendapatkan keadilan gitu ya, untuk supaya dapat keadilan dengan cara masukkan si pangeran ke penjara. Ya, jadi dengan permintaan maaf Anas ini gitu ya, karena Andi Arief tadi, karena narasi atau saran dari Andi Arief itu gitu ya, semua orang jadi tahu kalau Anas ini minta maaf kepada SBY. Dan kita jadi ngerti, oh ternyata SBY itu yang melakukan skenario-skenario atau melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu gitu. Itu dalam pemahaman atau pemikiran saya ketika mendengarkan pernyataan Anas gitu. Karena kalau kita tanya soal Anas Urbaningrum, siapa yang dia maksud? Gak ada nama lain gitu. Bukan AHY, bukan Ibas, meskipun dulu Ibas mungkin terlibat dalam kasus korupsi, misalkan gitu ya. Tapi kalau kita tanya siapa lawan Anas, pasti SBY gitu. Sehingga dari semua pernyataan minta maafnya itu gitu ya, ditambah dengan narasi yang dimainkan oleh Andi Arief sehari sebelumnya, itu menjadi klop benar-benar untuk SBY gitu. Ya karena gak ada nama lain gitu. Dan semua orang udah tahu kok gitu ya. Tapi gara-gara Andi Arief yang nggak tahu pun sekarang jadi tahu. Karena Anas mampu memanfaatkan narasi minta maaf itu dan kemudian ditujukan kepada SBY. Ya asik gitu. Ya, tapi sekali lagi ini baru cerita pembuka gitu ya. Ini baru semacam ya bocoran-bocoran atau teasernya saja lah. Ini kelanjutan dari Baleho Beta Bale atau surat Anas Urbaningrum gitu ya. Dan sekarang ya baru teaser-teasernya, baru percobaan saja gitu, karena sekarang ini Anas masih menjadi masih menjadi klien lapas gitu ya. Jadi dia ini ketika bebas itu sedang menjalani cuti menjelang bebas. Jadi statusnya sampai 3 bulan ke depan dia belum bebas murni. Sehingga kalau hari ini Anas tidak menyebutkan nama Demokrat atau Hambalang sekalipun gitu ya, itu karena dia ingin menjaga statusnya, karena masih status belum bebas murni. Tapi nanti 3 bulan lagi itu ya Mei, Juni, Juli lah. Ini memang lagi panas-panasnya kampanye, lagi panas-panasnya persiapan pileg dan pilpres gitu ya. Kayaknya Anas itu akan meramaikan isu-isu politik yang ada di Indonesia dan semuanya nampaknya akan mengarah kepada Demokrat gitu. Karena gak ada nama lain gitu. Kalau Anas nyerang PKS gak sesuai gitu ya. Nyerang PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem gak ada urusan gitu. Jadi ketika Anas keluar dan menyampaikan pidatonya gitu ya, itu semua memang benar-benar diarahkan kepada SBY karena nggak ada orang lain yang punya urusan atau masalah dengan Anas gitu. Ya mungkin adalah masalah-masalah kecil, tapi sampai kemudian membuat dia diklaim akan menjadi bangkai sosial atau Anas sudah tamat, Anas sudah selesai dan sebagainya, itu kan nampaknya adalah pernyataan orang-orang yang dulu dia dengar betul gitu. Sehingga ya kita tunggu sajalah 3 bulan lagi gitu, karena kabar baiknya ketika Anas itu keluar gitu ya, kan semalam itu sempat dia buka bersama, terus kemudian ada juga muncul Angelina Sondak gitu ya. Jadi menarik pernyataan Anas setelah dia diwawancara di TV One gitu ya. Saya ngikutin itu. Jadi Anas itu bilang bahwa dia itu punya banyak cerita gitu. Tapi karena sekarang statusnya masih belum bebas murni gitu ya. Ini masih
cuti menjelang bebas, jadinya dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terlalu clear atau terlalu jelas soal Demokrat gitu. Karena hostnya itu sempat nanya, apa maksudnya ini ditujukan kepada mantan partai Anda, Partai Demokrat? Itu jawaban Anas tuh saya nggak bisa jawab sekarang gitu. Nanti kalau sudah saya bebas murni, nah, itu nanti apapun pertanyaannya akan saya jawab sejelas-jelasnya. Sekeras dan sepedas apapun pertanyaannya, kata Anas, akan saya jawab. Dan Angelina Sondag itu juga menyampaikan pernyataan yang serupa bahwa dia punya banyak cerita. Tapi sekarang kita santai dulu katanya. Ini cerita yang ringan-ringan dulu. Tapi nanti ya kita lihat nanti. Ini di masa pensiunnya SBY, ini kayaknya dia tambah nggak tenang, Pak. Tenang, Pak. Tambah nggak tenang gitu ya. Karena SBY itu kan mestinya dia sudah sudah selesai, sudah pensiun, sudah ngelukis-ngelukis gitu ya. Tapi dengan keluarnya Anas, wah, ini kayaknya akan ada drama baru dan akan ada cerita-cerita baru. Dan kalaupun misalkan itu tidak berdampak kepada Demokrat, katakanlah gitu ya. Katakanlah Demokrat itu sangat-sangat solid kepada AHY. Katakanlah sangat solid kepada SBY gitu ya. Nggak ada simpatisan Anas di Demokrat hari ini. Katakanlah seperti itu gitu ya. Sehingga nggak berdampak kepada suaranya. Tapi secara psikologi, secara mental, ini pasti kena ke SBY dan Ibas. Pasti kena gitu. Ya karena jangankan mereka gitu ya, jangankan SBY sama Ibas. Kita aja yang dulu ngikuti soal perjalanan politik seorang Anas gitu ya. Yang dengan cerita KPU-nya, dengan hambalangnya dan sebagainya gitu ya. Itu sangat terasa sekali emosi yang coba disampaikan oleh Anas. Meskipun dia bilang, wah saya nggak emosi, saya nggak panas gitu ya. Ini soal perjuangan keadilan. Tapi kan maksudnya apa kalau perjuangan keadilan apa coba? Kalau bukan menyasar Ibas dan SBY gitu. Jadi bagi saya kalau saya jadi SBY atau Ibas, kayaknya saya 3 bulan lagi tuh nggak usah dengar-dengar sosial media gitu ya. Liburan ke luar negeri lah. Nggak usah dengar-dengar berita dalam negeri. Nanti pulang tahun 2024 lah. Setelah selesai pemilu dan pilpres. Ya karena ini mau nggak mau gitu. Anas akan buka, Anas akan cerita, Anas akan bicara sama persis seperti yang dulu disampaikan oleh Antasari. Memang ada banyak komentar yang saya baca sebelumnya bahwa Antasari itu nggak mampu melakukan apa-apa. Dia cuma cerita gitu ya. Dia cuma menyampaikan pernyataan-pernyataan yang membongkar kedok SBY dulu, yang menyuruh HT untuk datang ke dia dan memberikan nota ancaman gitu ya. Itu cuma cerita aja, tapi setelah itu nggak ada proses hukum dan sebagainya. Ya memang itu Antasari gitu. Ya, Antasari itu ya bukan seorang politisi seperti Anas dan dia nggak punya pergerakan, dia nggak punya massa dan loyalis seperti Anas. Dia memang orang yang berbeda. Tapi Anas ini beda gitu, bukan Antasari. Sehingga kalaupun misalkan yang disampaikannya cuma cerita-cerita, ini nampaknya akan berpengaruh besar terhadap Partai Demokrat. Dan kita berharap bersama-sama ya semoga Partai Demokrat nggak lolos ke Senayan. Sehingga AHY nantinya ya bisa kembali menjadi menjadi ketua partai yang terlalu sibuk dengan dengan rambut-rambutnya. Menarik sekali untuk melihat Anas, dan saya terus terang nggak ada urusan dengan soal korupsinya. Ya dia korupsi atau enggak, saya nggak ada urusan. Urusan saya cuma sama cerita SBY dan Ibas. Sehingga kalau itu dibuka, kalau Angelina Sondag juga akan membuka, itu akan sangat menarik perhatian dan itu membuka peluang bagi kita untuk menertawakan Partai Demokrat lagi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.